balik lagi sama aku Nuy. Oke, untuk kali ini ada satu model smartphone yang bakalan aku kasih tahu ke kalian. Dan ini bener-bener keren banget sih. Nah, kenapa kayak gitu? Soalnya HP ini punya spek mewah, tapi harganya murah. Ini dia HP-nya, Infinix Note 30. Wah, Infinix jadi makin meningkat ya popularitasnya di Indonesia, terutama user anak muda nih. Soalnya emang dari produk-produk Infinix relatif terjangkau dari segi harganya, udah gitu didukung sama spesifikasinya yang mantep abis. Gak heran HP yang dapat julukan King Phoenix ini banyak dicari dan stok HP Infinix paling cepet kosongnya kalau di toko-toko. Bisa jadi HP ini bakal jadi yang terbaik di harga 2 jutaan. Wah, penasaran juga dengan kemampuannya? Yaudah yuk, kalau gitu langsung ikutin review aku ya. Oke, review Infinix Note 30 ini kita mulai dari bagian desainnya dan layarnya duluan ya. Soalnya Infinix ini punya pilihan warna antara Interstellar Blue, Sunset Gold, dan juga Obsidian Black-nya. Sesuai selera kamu sih ya, pilih aja sesuai selera kamu. Menurut aku HP ini desainnya premium sih untuk sebuah smartphone harga 2 jutaan. Pakai material kaca dan untuk Sunset Gold-nya pakai kulit sintesis untuk bagian bodi belakangnya. Keren banget kan? Nah, HP zaman sekarang tuh meskipun harganya 2 jutaan, tapi desainnya tuh cakep-cakep banget ya. Oke, waktu bulan Juni ini dirilis di harga 2.349.000. Menariknya lagi, bodi belakang HP ini nggak mudah kotor sama sidik jari dan semakin fashionable ketika mata kita tertuju ke modul kamera segi empatnya ini. Iya sih, aku juga lihatnya tuh keren banget. Modulnya punya sentuhan glossy dengan efek kotak-kotak yang begitu menarik. Gak cuma di bodi belakangnya yang membuat HP ini terlihat menarik, tetapi Infinix juga ada bagian frame atau bingkainya. Ya, Infinix Note 30 frame-nya mengkotak menyerupai logam. Ini sih sekilas mirip-mirip sama frame-nya ya dari iPhone 12. Nah, udah gitu guys, nyaman banget digenggam dengan satu tangan aja. Beratnya sih ini lumayan sih di angka 219 graman lah ya, cuma masih terhitung enak kok untuk dipegang. Dan gak ketinggalan kalau HP ini bersertifikat IP53 untuk ketahanan air dan juga debunya. Nah, kalau untuk layarnya, Infinix Note 30 ini memiliki layar LCD berjenis IPS LTPS dengan ukuran 6,78 inch beresolusi Full HD+. Layarnya memiliki dynamic refresh rate sampai 120 Hz yang membuat user experience-nya jadi lebih nyaman karena respon layarnya sangat cepat. Nah, untuk HP 2 jutaan, ini speknya tergolong mewah banget gak sih? Untuk keamanan mata pengguna, layar Hot 30 ini juga sudah tersertifikasi Eye Care mode to Friendland. Lengkap banget kan pokoknya. Terus kualitas visual dari Infinix Note 30 sangat memuaskan teman-temanku semuanya. Terlebih lagi dengan kualitas audio sudah disupport speaker JBL yang dimilikinya secara umum. Perlu aku akuin ya kalau output audionya emang di atas rata-rata kualitas dari HP lain di kelas yang sama. Nah, pas digunain untuk mendengarkan video musik di YouTube atau streaming lagu melalui Spotify, kualitas audionya konsisten. Nah, sebagai penyuka musik dengan suara yang bass nih, yang bassnya dominan, speaker Infinix Note 30 dapat memberikan kepuasan audio yang aku cari. Masuk ke bagian performanya, lagi dan lagi Infinix masih diperkuat dengan chipset buatan MediaTek. Ya, bagi kamu yang tertarik dengan Infinix Note 30, smartphone ini ditenagai chipset Helio G99. Ini adalah chipset andalan HP-HP mid-range, oke? Nah, untuk mendampingi kerja chipset yang ada, Infinix juga telah pasang RAM yang terbilang besar ke dalam Note 30 ini. Gak main-main, RAM-nya itu 8GB ditambah fitur virtual RAM hingga 8GB. Artinya kalian bisa merasakan RAM hingga 16GB. Nah, di sisi lain Infinix juga membekali Infinix Note 30 dengan penyimpanan internal 256GB yang masih bisa diperluas menggunakan kartu microSD sampai 1TB guys. Wah, keren banget gak sih HP-nya? Jadi kalian gak perlu khawatir ketika Note 30 ini untuk bekerja multitasking atau membuka aplikasi secara bersamaan. Karena pas aku main game pun ini masih bisa asik kok. Sekelas PUBG Mobile ini masih bisa lah dapat settingan high. Oke, untuk yang aku lihat skor Antutunya ada di sebelah sini ya.
Ya di sekitaran 400 ribuan hasilnya, masih lumayan kan? Oke, untuk baterainya punya mega baterai di 5000 mAh, cukup besar ya. Nah ini enaknya HP Infinix, soalnya udah kapasitas baterainya gede. Fitur fast chargingnya juga cepet, ada di 45 watt all round fast charge. Pengisian baterainya bisa mengisi sampai 75%, hanya butuh waktu 30 menit aja. Jadi kalau kalian punya mobilitas tinggi sih ini enak banget, gak perlu nunggu lama lagi untuk isi baterai pakai HP ini. Dan uniknya lagi nih, Infinix Note 30 ini juga bisa jadi power bank untuk HP lainnya. Iya serius, soalnya udah punya fitur reverse charging nih, pas banget kan buat keadaan darurat. Jadi kamu bisa colokin kabel Type-C-nya ke HP Infinix, terus colok juga ke HP yang mau kamu charge. Nah udah gitu ada fitur bypass mode-nya, jadi menyaring arus untuk memasok daya langsung ke mainboard yang menjaga temperatur smartphone tetap stabil dengan suhu rata-rata turun hingga 2 derajat Celcius sampai 7 derajat Celcius lah. Jadinya fitur ini bisa menjaga temperatur smartphone dan memungkinkan user Note 30 pas main mobile game sekaligus mengisi daya HP dengan tetap nyaman tanpa serasa panas ya. Asik juga ya fitur-fiturnya. Lanjut ke bagian kameranya yang juga jadi salah satu andalan dari Infinix Note 30 ini. Infinix Note 30 punya triple kamera yang terdiri dari kamera utama 64 megapiksel, kamera 2 megapiksel deep sensor, dan juga kamera AI. Sementara di bagian depan kamera selfie berresolusi 16 megapiksel. Nah, hal yang aku suka di kamera Infinix Note 30 ada AI kameranya yang akan secara otomatis menyesuaikan warna dan kontras ke pengaturan terbaiknya. Aku melihat perbedaan yang signifikan ketika memotret dengan dan tanpa fitur AI di kameranya, terutama pada tonal warnanya. Cuma buat kalian yang gak suka memotret dengan mode otomatis, ya kalian bisa ganti dengan opsi Pro-nya. Dari opsi tersebut, kamu bisa mengatur komposisi ISO, white balance, autofocus, dan sebagainya ya. Dan memotret menggunakan kamera utama 64 megapiksel yang ada di HP ini, since di luar atau outdoor, hasilnya nggak begitu mengecewakan. Warna-warna yang dihasilkan masih kelihatan begitu natural dan juga tajam. Dan kalau kalian mengaktifkan opsi 60 megapiksel, maka foto yang dihasilkan memiliki ukuran file yang lebih besar. Kalau di dalam ruangan yang nggak terlalu banyak cahayanya ya, bisa pakai fitur super night mode. Nah, foto yang dihasilkan masih lumayan bagus kok untuk hasilnya. Ya, nggak terlalu banyak noise-nya lah. Nah, ini dia untuk hasil foto Infinix Note 30-nya. Video ada cukup banyak pilihan resolusi yang ada, mulai dari 720 pixel 30 fps sampai pilihan resolusi 2K 30 fps ya. Untuk urusan merekam video, Infinix juga menyertakan fitur Ultra Steady, jadi bisa meredam goncangan dengan bantuan AI-nya pastinya ya. Ini hasil videonya.
itu key-nya guys. Not bad lah. Untuk OS-nya Infinix Note 30 sudah pakai Android 13 dan interface-nya pakai XOS V13 yang menurut aku sama seperti HP-HP dari Tecno dan Itel ya. Untuk fitur ada NFC pastinya, terus juga FM radio juga ada, fingerprint di samping dan USB Type-C, Wi-Fi dan Bluetooth-nya juga ada. Oke deh, masuk kesimpulannya, aku sama HP ini beneran deh speknya mewah, harganya murah. Emang pas banget sama Infinix Note 30 ini, dan ini bisa jadi daily driver yang komplit sih menurut aku di kelas 2 jutaan. Main game lancar, foto-foto oke, layarnya mulus di 120Hz juga refresh rate-nya, dan baterainya yang gede bisa keisi cepet berkat fast charging-nya yang 45 watt dan sudah ada BPAS mode-nya. Udah deh, kalau kalian mau beli HP bisa banget nih cari ya. Dan mudah-mudahan stoknya ada ya, soalnya di teman ponsel HP ini juga langsung laku nih. Habis syuting video ini langsung dibungkus soalnya. Ya udah segitu dulu ya guys review HP ini. Kalian bisa komen di bawah. Terus jangan lupa untuk like dan subscribe channel teman ponsel. Oke, aku Nui, sampai jumpa.